Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilin Anggreni Moduto, mahasiswa budidaya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang budidaya ikan hias. Sebelum kita masuk ke pada proses pemijahan atau pembuatan telurnya ada yang berlangsung secara internal dan eksternal, karena ikan hias ada yang bertelur dan beranak. Pada setiap jenis ikan, perlakuan proses pemijahannya berbeda. Untuk memudahkan kita harus menyiapkan media, bahan, alat yang diperlukan dalam proses pemijahan. Dalam proses pemijahan diperlukan indukan jantan dan indukan betina. Induk yang digunakan harus cukup umur untuk dipijahkan dan sudah matang gonat. Untuk mengetahui tingkat kematangan gonat pada ikan hias dapat dilihat dari ciri seperti kalau pada ikan betina itu perut gendut ke arah genital dan apabila diraba terasa lembek serta halus. Genital menonjol dan apabila diurut akan keluar telur. Sedangkan pada induk jantan, bila diurut ke arah genital akan mengeluarkan cairan sperma. Ikan hias yang tidak bisa memijah sendiri atau secara alami dapat diperlakukan dengan cara menyuntikkan hormon berangsang agar dapat memijah sendiri baik secara alami maupun melalui pengurutan atau strip. Kemudian yang kelima ada penetasan telur ikan hias. Saat proses penetesan ada yang dilakukan secara mengangkat induk secara keseluruhan dan ada yang ditinggal salah satu induknya. Ini tergantung jenis ikan hias karena setiap jenis ikan hias
memiliki karakteristik yang berbeda. Lama telur menetas tergantung pada masing-masing jenis ikan hiasnya. Biasanya telur akan menetas setelah 24 jam dan menjadi larva. Proses penetesan atau inkubasi telur dapat dilakukan di akuarium, kolam permanen, corong atau hampa. Berikut adalah video penetesan telur ikan yang menjadi larva. 늘 마주보듯 평범한 일상을 채울 마음의 눈그 안에 감춰둔 Kemudian yang keenam ada perawatan larva hingga pembesaran. Telur yang menetas akan menjadi larva. Larva ikan biasanya ditempatkan di akuarium, kolam bak plastik, fiberglass, kolam tanah atau wadah lainnya. Sejak menetas dan sampai kurang lebih berumur seminggu, larva tidak perlu diberi makan karena cadangan makanan mereka masih ada, yaitu berupa kuning telur. Setelah seminggu baru bisa diberi makan berupa kutu air, infus surya, cacing sutra, atau makanan lainnya yang lebih baik yang alami atau buatan atau pelet. Di saat larva berubah menjadi ukuran benih dan mulai besar, maka pakan yang diberikan juga berbeda. Pakan yang biasanya diberikan itu berupa kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, serangga, dan ikan kecil, dan pelet. Pemberian pakan harus disesuaikan. Apabila pemberian pakan berlebihan akan mengakibatkan kekurangan oksigen dalam air dan keracunan. Ikan yang terawat akan mengalami pertumbuhan dengan baik, namun biasanya ada yang tidak seragam. Ada yang besar dibandingkan yang lain, ada juga yang kecil. Untuk itu diperlukan penyortiran berdasarkan ukuran agar pertumbuhannya seragam. Setelah dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran, lakukan juga penyortiran anakan jantan dan betina. Ini dimaksudkan untuk menghindari pemijahan dini. Kemudian yang ke-8 ada hama dan penyakit pada ikan hias. Penyakit yang menyerang ikan hias ini berupa penyakit yang disebabkan oleh parasit dan bukan parasit. Penyakit yang disebabkan oleh parasit ini umumnya menyerang badan ikan, insang, atau tubuh ikan itu sendiri. Penyakit ini berupa protozoa, cacing, jamur, bakteri, dan virus. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh non-parasit biasanya bersumber dari faktor lingkungan dan makanan. Dan yang terakhir ada pemasaran ikan hias. Untuk pemasaran ikan hias, kita biasanya langsung menjualnya sendiri ke konsumen atau menggunakan jasa pengepul yang biasanya sudah mempunyai jaringan yang luas. Untuk memaksimalkan pemasaran pada para pembudidaya harus bisa membuka jaringan yang luas agar mendapat konsumen yang tetap. Sekian video penjelasan dari saya tentang budidaya ikan hias. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.